Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdian Rahmat Maulana dengan NIM 23074008. Saya dari Prodi Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas besar dari manajemen industri, yaitu tentang penjadwalan proyek. Baik, akan saya mulai dari presentasi saya yang pertama. Baik, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa kita memiliki ada 10 aktivitas dengan berbeda durasi waktunya. Pertama yaitu aktivitas A. Aktivitas A ini preceding activity-nya atau yang dinamakan dengan aktivitas yang harus didahulunya tidak ada, berarti dengan durasinya sekitar 10 hari. Kemudian ada aktivitas B, di mana aktivitas D ini dikerjakan setelah aktivitas A ini selesai. Dengan durasi pengerjaannya itu sekitar 8 hari. Kemudian ada aktivitas C, yaitu tanpa ada waktu yang harus didahului. Lama pengerjaannya sekitar 23 hari. Kemudian ada aktivitas D, di mana aktivitas D ini harus dikerjakan setelah aktivitas B ini selesai. Dengan durasi waktu sekitar 25 hari. Selanjutnya ada aktivitas E, mana aktivitas E ini kita harus melakukannya setelah aktivitas C dan D itu setelah selesai. Dan durasi pengerjaannya itu 7 hari. Next ada aktivitas F, yang dimana aktivitas F ini harus dilakukan setelah aktivitas E ini selesai. Lama pengerjaannya itu sekitar 8 hari. Dan ada aktivitas G, sama seperti F tadi, aktivitas G ini juga dilakukan setelah aktivitas E ini telah siap dilaksanakan. Selanjutnya ada aktivitas H, mana aktivitas H ini harus dikerjakan setelah aktivitas F ini selesai. Durasi waktunya itu sekitar 30 hari. Selanjutnya ada aktivitas I. Aktivitas I ini dilakukan setelah aktivitas F ini telah siap kita kerjakan dengan durasi waktunya sekitar 23 hari. Kemudian ada aktivitas J, mana aktivitas J ini harus kita kerjakan setelah aktivitas H, I, dan G telah selesai. Dengan durasi waktu pengerjaannya sekitar 25 hari. Dan durasi pengerjaan proyek ini dari 10 kegiatan, dari 10 aktivitas, didapatlah sekitar 197 hari yang akan kita tawarkan kepada customer kita. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu yang kita harus membuat diagram PERT atau GPM untuk menyelesaikan persoalan dari tersebut. Apakah kita mampu melakukan kegiatan ini kurang dari 197 hari atau tidak. Pertama itu kita membuat diagram PERT atau GPM, di mana aktivitas pertama yaitu aktivitas A. Itu aktivitas A ini awal pengerjaannya itu yaitu dimulai pada hari ke-0, waktu mulai paling cepatnya. Kemudian waktu selesai paling cepatnya itu di hari ke-10 dengan lama pengerjaannya itu sekitar 10 hari. Kemudian ada latest start-nya, yaitu yang di bagian bawah early start. Ya, itu dimulai pada hari ke-0 dan waktu selesai paling lambat itu sekitar hari ke-10. Kemudian karena B ini kita kerjakan setelah aktivitas A selesai, maka aktivitas B ini pengerjaannya itu dimulai pada hari ke-10 dan selesainya pada hari ke-18 untuk waktu selesai paling cepat. Begitu juga dengan waktu selesai paling lambatnya itu di hari ke-18. Dan waktu lama pengerjaan aktivitas B ini itu sekitar 8 hari. Kemudian ada aktivitas C. Aktivitas C ini tanpa harus kita dahului aktivitas A. Jadi aktivitas C ini bisa dilakukan tanpa aktivitas A itu selesai duluan.
Itu dimulainya pada hari ke-0 dan waktu mulai waktu selesai paling cepatnya itu di hari ke-23, waktu mulai paling lambatnya itu di hari ke-20, dan waktu selesai paling lambat itu di hari ke-43. Dengan aktivitas C ini dikerjakannya dengan durasi 23 hari. Kemudian ada aktivitas D. Aktivitas D ini seperti yang kita lihat dimulai pada hari ke-18, karena aktivitas D ini harus dilakukan setelah aktivitas B ini selesai dilakukan. Maka perhitungan hari pertama itu 18. Lama pengerjaannya itu 25 hari, jadi waktu selesai paling cepatnya itu di hari ke-43. Begitu juga dengan waktu selesai paling lambatnya itu di hari ke-43. Kemudian ada aktivitas E. Aktivitas E ini kita kerjakan setelah aktivitas D dan C itu selesai dilakukan, di mana aktivitas D itu selesai pada hari ke-43, sedangkan aktivitas C itu selesai pada hari ke-23. Jadi untuk waktu pengerjaan paling cepatnya itu harus menyesuaikan ya yang di aktivitas C ini. Jadi aktivitas E bisa dimulai di hari ke-43, karena aktivitas D ini selesainya pada hari ke-43. Begitu juga dengan waktu mulai paling lambatnya itu di hari ke-43 dengan durasi pengerjaannya sekitar 7 hari dan selesai pada hari ke-50 nantinya. Dan ada aktivitas F. Aktivitas F ini kita kerjakan di hari ke-50 setelah aktivitas E ini selesai dilakukan. Nah, syarat untuk melakukan aktivitas F ini yaitu kita harus selesaikan dulu aktivitas E dengan durasi pengerjaannya sekitar 8 hari dan diselesainya pada hari ke-58. Begitu juga dengan aktivitas G, seperti yang kita lihat, mulai pada hari ke-50 dan selesai pada hari ke-88, waktu selesai paling cepatnya dan waktu selesai paling lambatnya juga di hari ke-88. Lama pengerjaan aktivitas G ini yaitu sekitar 38 hari. Untuk pengerjaan aktivitas H dan I itu kita kerjakan setelah aktivitas F ini selesai, maka aktivitas H dan I ini dimulainya pada hari ke-58. Dengan aktivitas H itu pengerjaannya 30 hari, jadi selesainya pada hari ke-88. Dan juga aktivitas I ini dimulainya pada hari ke-58 dan selesainya 81 dengan lama pengerjaan sekitar 23 hari. Kemudian untuk melaksanakan aktivitas J, kita harus menyelesaikan aktivitas H, I, dan G. Karena aktivitas H, I, dan G memiliki waktu selesai paling lambatnya dengan waktu yang berbeda, yaitu waktu selesai paling lambatnya itu 88, sedangkan I selesainya pada hari ke-88 juga, dan aktivitas G di hari ke-88. Maaf, beraktivitas I itu waktu selesai paling lambatnya itu di hari ke-81. Jadi kita harus menyesuaikan, yaitu kita lakukan pengerjaan aktivitas J itu di hari ke-88 dan selesainya pada hari ke-113. Dan kita cari aktivitas kritisnya, yaitu dengan mencari early start dan late start-nya yang sama, yaitu yang di atas dengan yang di bawah itu yang sama. Maka kita peroleh ada 8 aktivitas kritis yang kita peroleh, yaitu ada aktivitas A, B, D, E, F, G, H, dan J. Sekarang kita lanjut ke precedence diagramnya, yang diagram kedua setelah diagram PRT dan CPM tadi. Kita lakukan precedence diagram masih dengan jalan yang sama tapi dengan bentuk yang berbeda. Itu yang pertama kita mulai aktivitas A, di mana presiden diagram ini langkahnya itu sama seperti PRT dan CPM. Yang pertama harus kita lakukan yaitu kita mencari early start dengan early finish. Itu yang pertama itu A, mulai pada hari ke-0 dan selesai pada hari 10 dengan lama pengerjaan waktu 10. Kemudian ada aktivitas B, sama seperti tadi, kita mulai pengerjaannya dari 10 karena B ini dikerjakan setelah aktivitas A yang selesai dan selesai di hari 18 dengan lama durasi 8 hari.
Kemudian ada aktivitas C, yang dimana aktivitas C ini tidak terikat pada aktivitas A, jadi dimulai pada hari ke-0 dan selesai pada hari ke-23 dengan lama pengerjaannya sekitar 23 hari. Ada aktivitas D yang harus dikerjakan setelah aktivitas B ini selesai dilakukan, mulai pada hari ke-18 dan selesai di hari ke-43 dengan lama durasi pengerjaannya yaitu sekitar 25 hari. Ada aktivitas E, di mana aktivitas E ini dikerjakan setelah aktivitas D dan C itu selesai dilakukan. Maka karena aktivitas D dan E ini memiliki waktu selesai paling cepat di waktu yang berbeda, maka kita sesuaikan. Jadi kita mengambil di hari ke-43 aktivitas E lakukan karena aktivitas D ini selesai paling cepatnya itu di hari ke-43. Kemudian aktivitas E ini dikerjakan di hari ke-43 dan selesainya di hari ke-50 dengan lama durasi pengerjaannya itu yaitu sekitar 7 hari. Aktivitas F dan G itu dikerjakan setelah aktivitas E ini selesai dilakukan, di mana dimulai hari ke-50 dan selesai aktivitas F ini di hari ke-58 dengan lama pengerjaannya itu sekitar 8 hari. Dan aktivitas G ini dilakukan yaitu di hari ke-50 juga dan selesainya di hari ke-88 dengan lama pengerjaannya itu sekitar 38 hari. Nah, ada aktivitas H dan I yang mana ini dikerjakan setelah aktivitas F ini siap dilakukan. Dan dimulainya pada hari 58 dan selesainya pada hari ke-88 dengan pengerjaan dengan waktu selesai paling cepat di hari ke-88 dan waktu selesai paling lambatnya juga di hari yang sama. Di aktivitas ini kita mulainya di hari ke-58 dan selesainya 81 dengan durasi pengerjaan sekitar 23 hari. Tapi di sini aktivitas ini dapat dimulai paling lambat itu di hari ke-65 dan selesai paling lambatnya itu di hari ke-88. Untuk kita mengetahui aktivitas J ini kapan dimulai, maka aktivitas H, I, dan G ini harus selesai siap dilakukan. Mana waktu mulai paling cepat aktivitas J ini di hari ke-88 karena aktivitas H dan G baru selesai pada hari itu, sedangkan I itu selesainya lebih cepat, maka I-nya menyesuaikan. Dan aktivitas J ini dimulai ke hari 88 dan selesainya di hari ke-113. Kemudian aktivitas J ini dimulai paling cepatnya di hari ke-88 dan selesainya juga di hari ke-113 dengan durasi pengerjaan sekitar 25 hari maksud. Kemudian kita memperoleh aktivitas kritis sama seperti PER dan CPM tadi. Aktivitas kritisnya yaitu di aktivitas ke A, B, D, E, F, G, H, dan G. Maka kita peroleh ada 8 aktivitas kritis dalam proyek yang akan kita lakukan. Kemudian dari tabel yang diagram yang telah kita lakukan tadi, ada yang namanya lintasan kritis, yaitu lintasan putus-putus yang saya bikin di diagram per CPM tadi. Mana di situ tuh ada dua lintasan kritis yang dinamakan dengan juga garis dummy, di mana aktivitas kritis lintasan kritis ini yaitu lintasan yang menghubungkan aktivitas dari aktivitas kritis tersebut. Kan tadi ada 8 aktivitas kritis yaitu A, B, D, E, F, G, H, J. Maka untuk menghubungkan aktivitas kritis tersebut, maka diperlukanlah lintasan kritis. Aktivitas kritis ini diperoleh saat ES yaitu early start, waktu pengerjaan paling cepat itu sama dengan late start. Itu waktu mulai paling lambat itu sama nilainya dengan waktu mulai paling cepat. Dan waktu selesai paling cepat itu sama juga nilainya dengan waktu selesainya paling lambat. Atau enggak pada diagram presiden tadi kita peroleh early startnya 0. Early start dan late start itu ada di angka 0. Maka itu yang dinamakan dengan aktivitas kritis.
Aktivitas kritis ini berarti aktivitasnya itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi aktivitas ini tuh merupakan aktivitas inti, di mana tadi ada dua yang bukan aktivitas kritis, berarti kita boleh mengerjakan itu tanpa urutan. Sedangkan aktivitas kritis ini harus kita kerjakan secara bertahap. Fungsi dari lintasan kritis ini sendiri yaitu agar kita mengetahui urutan tugas yang paling penting itu, agar tidak terjadi yang namanya keterlambatan di dalam proyek. Setelah kita lakukan diagram per CPM dengan presiden diagram tadi, maka kita peroleh proyek kita ini akan selesai pada hari ke-113 dengan kita mendahului aktivitas kritis ini terlebih dahulu. Kalau kita mengerjakannya sesuai dengan urutannya, maka proyek kita ini akan selesai pada hari ke-113. Sedangkan pada tabel yang telah kita bikin tadi, tabel yang telah kita bikin awal, itu durasi yang kita kerjakan yaitu 197. Berarti bedanya ada 84 hari dengan dari yang awal dijanjikan. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari diagram penjadwalan proyek yang telah saya bikin. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada tambahan atau masukan dari penonton, saya terima di dalam kolom komentar. Baik, jika ada kesalahan yang kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.